sedikit langkah dari konferensi pers hari ini seperti apa sih dengan banyaknya kisruh-kisruh yang sedang terjadi, Pak? Ya, hari ini kan kita melakukan konferensi pers untuk menyatakan sikap Tani Merdeka ini dalam hal situasi terkini yang terjadi di beberapa daerah hari ini. Kami Tani Merdeka mendukung penuh setiap kebijakan Pak Prabowo Subianto dan kami mengutuk semua aksi anarkisme, pembakaran, penjarahan yang terjadi di daerah-daerah. Kami mengucapkan belasungkawa kepada kawan-kawan kita yang sudah yang meninggal kemarin, ada yang tukang ojol, Alvan, ada yang di Makassar dan di beberapa daerah kami belasungkawa. Jadi kita berharap kepada seluruh para perusuh, para yang membuat anarkis ini harus sadar diri. Jangan sampai ada rakyat-rakyat yang terjadi korban, ada masyarakat yang menjadi korban. Ini yang perusuh-perusuh ini kami sudah nyatakan tadi. Kami Tani Merdeka yang ada di 30 provinsi, di 263 kabupaten kota akan membuka posko di setiap kampung, di setiap kecamatan untuk memantau gerak-gerik pada perusuh ini. Kami siap melawan. Kami adalah pasukan Pak Prabowo Subianto, siap berdiri di belakang Presiden Pak Prabowo Subianto. Karena kami yakin Presiden Prabowo Subianto ini program-programnya berpihak kepada rakyat yang hidup di desa-desa. Pak, berarti teman-teman Tani Merdeka turun juga ke jalan untuk memantau? Kita tidak turun ke jalan. Kita harapkan kemarin kita tanggal 28 turun ke jalan aksi damai karena kita ada Rapimnas. 5.000 orang kita turun kemarin di depan istana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Prabowo. Hari ini kita instruksikan jangan ngumpul di kota, tapi ngumpullah, jaga gang kalian, rumah kalian, jaga kampung kalian. Ini sudah dari 2 hari ini kawan-kawan kita sudah melakukan ronda di setiap kampung masing-masing untuk mencegah orang-orang lain melakukan provokasi di daerah-daerah. Kita tidak ada melakukan aksi tandingan demo. Nah, kita membuat posko-posko di setiap desa yang ada di seluruh Indonesia yang ada anggota kita, begitu. Mungkin ada pesan Pak untuk anggota-anggota DPR yang kemarin juga? Ya, pesan-pesan kepada anggota DPR ini gini, anggota DPR ini kan dari berbagai macam latar belakang, begitupun para menteri, pembantu presiden, ada yang kaya, ada yang miskin, macam-macam. Jadi yang di saat Anda sudah masuk menjadi pejabat negara, apakah itu anggota DPR atau menteri, hindari mewah-mewah, hindari memamerkan kemewahan. Ada yang memamerkan rumah saya 150 miliar nih, macam-macam. Rakyat pasti menganggap itu hasil korupsi. Padahal anggota dewan itu dia punya uang pribadi dengan kekayaannya, seterusnya. Jangan. Kalau Anda mau jadi tokoh politik dan pejabat publik, jangan Anda memamerkan walaupun Anda kaya. Kalau Anda mau memamerkan, silahkan, jangan jadi anggota DPR, jangan jadi pejabat publik. Ini kan bahaya, rakyat kita ada yang susah, ada yang macam-macam. Jadi jangan gara-gara Anda sebagai anggota DPR dan menteri omong nyeletus, itu dapat merusak citra Pak Prabowo. Nah, kami menekankan kepada anggota DPR itu, udah, kalau Anda mau berfoya-foya mewah-mewah, udah keluar aja dari anggota DPR, mundur aja dari anggota DPR, mundur aja dari menteri ataupun pejabat pemerintah. Nggak usah. Rakyat kita keterbatasan segala macam. Yang dipikir oleh rakyat adalah rumah, mobil mewah itu hasil dari dia anggota DPR, padahal kan bukan. Nah, ini jadi masalah. Jadi jangan salah omong. Itu harapan saya. Saya berharap ke depannya seluruh rakyat Indonesia pinter-pinterlah berpolitik, mengkaji siapa ini anggota DPR, siapa ini pejabat. Jadi jangan salah memilih. Jangan salah memilih. Akhirnya kan yang terjadi hari ini begitu. Nah, kita Tani Merdeka siap tunduk dan patuh di bawah komando Pak Prabowo Subianto. Tani Merdeka. Siap di bawah Pak Prabowo? Siap. Nah, kita siap di bawah Pak Prabowo. Mau dicopot itu kan bukan urusannya Tani Merdeka. Itu kita serahkan kepada Presiden yang nantinya akan menilai Kapolri ini masih layak atau tidak, itu urusan Kapolri. Saya yakin dengan Pak Listio ini mampu, dan kawan-kawan Polri, Jenderal Polri, Kapolres, Polsek, Kapolda di daerah ini mampu menangani, tapi harus satu adalah dengan persuasif dan kekeluargaan. Rakyat Indonesia ini butuh pendekatan secara kekeluargaan, jangan kasar. Kalau kasar pasti orang akan marah begitu. Ada lagi? Mungkin berapa lagi? 2 lagi, 3 lagi? Oke. Pak, ini kan informasi demonya akan dilanjutkan besok ya Pak, sama satu kemungkinan. Nah, itu dari Tani Merdeka sendiri ada antisipasi nggak sih Pak atau himbauan untuk masyarakat beberapa hari ke depan?
tapi demo tanggal 1 ini ada beberapa kawan-kawan saya dengar di daerah ini nggak jadi turun. Yang organ ya, kita berbicara organ ini. Perusuh ini bukan organ, bukan organisasi. Nggak tahu siapa kita bosnya. Kalau organ kemarin itu 28 itu sudah mengundurkan diri, kecuali ada beberapa daerah yang mahasiswa turun yang kemarin. Tapi yang organ ini udah nggak ada, buruh tidak ada, mahasiswa tidak ada. Yang tanggal 1 dan tanggal 3, 5 ini ada isu demo besar-besaran, ada beberapa kawan-kawan sudah menyimpulkan mereka tidak berani turun. Takutnya nanti terjadi kerusuhan. Ya ketua misalnya saya turunin tadi mereka demo, ya saya kena dong penyusupan. Nah, saya berharap udahlah kita ini berdoa bersama di lapangan, semua organ berdoa bersama, apalagi kemarin organisasi keagamaan sudah bertemu dengan Presiden Pak Prabowo Subianto. Ini kita berdoa bersama, kita berdoa semoga negara kita aman dan damai. Nah itu. Ini nggak ada demo, mungkin isu-isu, ya saya sepakat dengan banyak orang kemarin berkomentar, ini kok TikTok ini live-nya kok dimatikan, harus dimatikan. Ini mengontrol. Nah, bukan membungkam media, tapi ini mengontrol jangan sampai terprovokasi. Ada yang saya lihat, saya ngecek kemarin live, pas saya datang ke situ nggak ada demo, rupanya itu video lain yang dimasukin di situ. Itu kan bentuk provokator. Nah ini tegas pemerintah, udah live jangan, mau posting silahkan. Ini bentuk provokator. Ini kejadian penjarahan di beberapa kan, datang satu orang buat live di depan rumah, dibuat live. Akhirnya kan orang merasa apa-apa ini datang berhubungan. Akhirnya terjadilah bentrokan begitu. Nah, kita berharap ke semua organisasi kemasyarakatan, mari sama-sama kita introspeksi diri dalam kerusuhan ini, jangan sampai kita terlibat lah. Kita negara yang bersatu, negara yang betul-betul menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Oke. Jadi kalau besok masih ada demo, sikap Tani Musa gimana? Kalau demo untuk menyampaikan aspirasi dengan tenang, kita tidak ada masalah. Menyampaikan ya kawan-kawan mahasiswa buruh, ya silakan. Ini negara demokrasi. Negara demokrasi, negara yang punya aturan tentang demo. Tapi kalau demo berujung rusuh, ya kita sama-sama akan mengawal. Sama-sama akan kita kawal bersama-sama. Kalau urusan demo ya siapapun lah. Kita juga sering melakukan aksi di daerah-daerah, aksi serobot tambang dan seterusnya. Nah, kalau urusan itu ya, urusan demo ya kita persilahkan siapapun itu menyampaikan aspirasi. Tapi jagalah kondisi keamanan dan kenyamanan di daerah. Jangan sampai penjarahan itu janganlah. Itu kan sifat-sifat dosa. Masa dijarah, baju saroni dijarah, celana dalam, aduh, malu kita sebagai bangsa Indonesia. Itu kan buat pekerjaan yang merugikan dan dosa. Semua agama menyampaikan yang mencuri itu adalah dosa. Jadi jangan terprovokasi lah. Adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar, udahlah belajarlah dengan giat. Kalian adalah generasi penerus bangsa ini. Jangan mudah terprovokasi. Oke? Intinya kami dari Tani Merdeka mengambil sikap hari ini. Pak Prabowo adalah sudah membuat dan menjalankan semua kebijakan program itu demi rakyat Indonesia. Kami adalah Tani Merdeka mendukung penuh setiap kebijakan Pak Prabowo Subianto. Kami ada di belakang Pak Prabowo Subianto. Di saat kami dibutuhkan, kami siap di depan Pak Prabowo Subianto. Kami ingatkan kepada seluruh orang, oknum yang mau mengganggu Presiden Prabowo Subianto, berhadapanlah dengan petani dan rakyat. Siap? Siap! Berhadapanlah dengan petani dan rakyat. Kami sudah siapkan posko-posko di desa-desa. Kami akan melawan setiap orang yang melawan pemerintahan Pak Prabowo Subianto, yang ingin membuat kerusuhan di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk kawan-kawan media. Selamat siang semuanya. Semoga kita berharap Indonesia ini bisa damai, bisa aman, bisa kuyup rukun bersama untuk kemajuan Indonesia ini ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.